Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du. Ustaz sapa dulu ya semuanya ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur sama Allah sehingga dapat berkumpul dan berjumpa kembali di sekolahan kita yang tercinta ini untuk bersama-sama belajar ya. Niatkan dari rumah untuk belajar ya. Karena Rasulullah itu bersabda dalam sebuah hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu, niatnya untuk belajar, maka dia berada di jalan Allah sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ya. Jadi ketika kita niat dari rumah untuk belajar ilmu agama, untuk belajar di sekolah, maka kita saat ini sedang berada di jalannya Allah sampai kita pulang nanti. Nah, ya itu ya. Jadi pesan Ustaz, setiap hari harus niatkan belajar ya dari rumah ya. Jangan sampai niatnya yang lain. Nah, kalau mau ke sekolah niatnya bukan bukan untuk belajar, tapi niatnya untuk main, untuk bergurau. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi niatnya harus untuk belajar ya. Untuk pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan nikmatnya yang begitu besar kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam dan iman dan juga nikmat kesehatan dan panjang umur. Karena berkat kedua nikmat tersebutlah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai manusia kita dianjurkan untuk bersyukur atas nikmat Allah. Nih Allah kan bilang bersyukur. Tidak ada Allah menyuruh kita untuk menghitung nikmat Allah ya. Kira-kira nih kalau Allah suruh menghitung nikmat Allah bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Nah, enggak bisa kan, banyak kan nikmat Allah kan. Dari tubuh kita nih itu udah enggak bisa dihitung dah. Matanya berkedip, apalagi giginya lengkap kan, hidungnya mancung kan. Nah itu ya, semuanya nikmat dari Allah ya. Jadi wajib kita syukuri. Barang siapa yang bersyukur kata Allah, nanti Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian selanjutnya salat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga kelak kita semuanya dapat berkumpul bersama Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga enggak? Apa syaratnya masuk surga? Ayo, apa syaratnya? Harus bertakwa ya. Nah, salah satu cara supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah dengan berpuasa. Nah, saat ini kan kita sedang berada di bulan Ramadan nih. Nah, itu ibadah yang diwajibkan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Sebagaimana ayat yang disampaikan di awal,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini beriman semua? Nah, beriman ya. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, saya tanya nih, ada yang tahu enggak apa artinya wajib? Ayo, wajib itu apa? Ayo, wajib itu apa? Nah, ada yang bisa enggak jawab? Wajib adalah ibadah yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Nah, jika ditinggalkan berdosa, itu wajib namanya ya. Jadi kalau kita tidak berpuasa maka berdosa. Cuman syaratnya kalau anak-anak ini tidak apa, masih tahap belajar ya. Tapi kalau yang udah balik itu wajib ya, tidak boleh tidak berpuasa, harus berpuasa ya, itu syaratnya. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi ibadah puasa ini sebelumnya sudah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu. Cuman puasanya umat-umat terdahulu itu beda dengan puasanya kita yang sekarang ini ya. Nah, kalau umat terdahulu itu puasanya itu ada yang 1 hari penuh puasanya. Nah, itu. Kalau kita kan enggak kan, paling dari subuh sampai sore itu sampai jam berapa? Azan maghrib kan, enggak sampai 1 hari penuh kan? Nah, kalau 1 hari penuh kira-kira mampu enggak puasanya? Sampai maghrib aja enggak mampu ya, apalagi sampai 1 hari kan? Nah, bisa tanya nih, di sini yang puasanya sampai maghrib siapa? Ramai ya, masya Allah. Nah, enggak apa yang lagi belajar, dah diturunkan tangannya, diturunkan. Yang lagi belajar enggak apa, kalau sampai zuhur enggak apa, sampai asar enggak apa ya. Semuanya butuh proses. Kemudian apa sih tujuan puasa? Ada yang tahu enggak tujuan puasa? Di ayat terakhirnya, la'allakum, agar kalian menjadi bertakwa ya. Itu jadi tujuan puasa itu, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa ya. Kira-kira nih, apa sih balasan bagi orang yang bertakwa? Ada yang tahu enggak balasan bagi orang yang bertakwa apa? Terutama untuk orang yang berpuasa, balasannya apa? Dia mendapatkan surga yang khusus. Itu namanya surga Ar-Royan namanya ya. Jannatul Royan namanya. Itu surga yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Ada yang tahu enggak apa arti Ar-Royan? Ayo. Ar-Royan artinya apa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Ya Ustaz kasih tahu aja ya. Ar-Royan itu artinya yang menyegarkan, yang menghilangkan rasa haus artinya. Artinya apa? Ar-Royan artinya apa? Yang menyegarkan, yang menghilangkan rasa haus. Jadi ketika orang berpuasa masuk ke surga Ar-Royan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, itu salah satu keistimewaan surga Ar-Royan yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa ya itu. Nah, jadi kita harus meningkatkan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini ya. Nah, karena bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaannya. Ini Ustaz bacakan hadisnya ini ya. Ini salah satu keutamaannya. Banyak keutamaan lainnya. Hadisnya seperti ini. Salasu da'awati mustajabatin. Jadi ada 3 doa yang mustajab. Nah, yang pertama da'watu shaim wa da'watu musafir wa da'watul mazlum. Jadi ada 3 doa orang yang berpuasa, 3 doa yang diijabah sama Allah. Yang pertama doanya orang yang berpuasa. Jadi selama kita berpuasa maka doa kita mustajab, insyaallah dikabulkan sama Allah. Jadi selama berpuasa ini perbanyak doa ya. Nah, terutama doa-doa untuk kebaikan, doa untuk orang tua itu diperbanyak ya. Di kapan pun waktunya boleh, tidak mesti nunggu waktu-waktu mustajab, karena kita berada dalam keadaan berpuasa. Jadi kapan pun boleh berdoa ya, doanya mustajab.
Nah itu. Yang kedua doanya orang yang musafir. Musafir tahu enggak musafir? Musafir. Orang yang melakukan perjalanan. Namanya safar namanya. Kalau orang yang melakukannya musafir namanya ya. Nah itu orang yang sedang safar maka doanya mustajab. Itu dianjurkan juga banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir doa orang yang dizolimi atau orang yang dibuli. Nah itu doanya mustajab tuh. Jadi jangan coba-coba membuli temannya ya. Karena doa orang yang dibuli itu mustajab, didengarkan sama Allah, dikabulkan Allah ya. Nah jadi jangan sampai kita suka membuli teman ya. Nanti kalau teman kita yang dibuli itu berdoa, maka nanti itu doanya itu kan mustajab. Nanti bisa kena kita kan, itunya kan akibatnya. Maka kita harus berteman dengan baik, bergaul dengan baik ya. Tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh berkata yang kasar. Nah itu adab bertemannya harus dijaga ya. Tidak boleh saling mengolok, saling memukul, saling merendahkan. Nah, itu tidak boleh ya. Nah karena itu bisa bisa membuat pahala puasa kita itu bisa bisa tidak dapat pahalanya nanti. Nah, kan kata Rasulullah kan dalam hadis itu yang maknanya seperti ini. Yang maknanya seperti ini. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi dia hanya dapat lapar dan haus saja. Nah, maka kita harus maksimalkan puasa kita ini dengan ibadah-ibadah ya. Salatnya ditingkatkan lagi, ngajinya ditingkatkan lagi ya. Kalau bisa khatam ya. Nah, khatam dalam bulan puasa ini. Ini Ustaz tanya, kira-kira udah ada yang khatam Al-Quran belum selama Ramadan nih? Udah ada yang khatam? Belum ada ya, enggak apa ya. Yang penting di rumah tetap ngaji ya. Jangan ngajinya cuma di sekolah ya. Ngajinya di rumah, di sekolah, di TPA ngaji ya. Nah, itu. Karena pahala di bulan puasa ini sangat besar Allah berikan kepada mereka yang melakukan ibadah-ibadahnya itu. Sampai di sini paham belum? Nah, paham ya. Jadi itu ya. Kita harus maksimalkan Ramadan kita pada tahun ini dengan baik ya. Perbanyak ibadahnya, ngajinya, sedekahnya kalau bisa. Nah, insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Nah, tidak bisa panjang lebar ya, karena kita ada acara-acara selanjutnya. Nah, Ustaz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.